kita mulai dalam pelajaran pada kali ini, yang baiknya kita mulai. Jadi di sini kita dapat presentasi hari ini. Silakan kalian scan menggunakan perangkat pintar kalian. Nama panjang kalian, nama lengkap. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, aku mau bertanya, mau ngobrol sedikit dengan kalian. Di sini tampak ya, melihat ada foto hari yang tertutup di toilet, lalu ada sungai yang tertutup oleh nama. Kira-kira di sekitar kalian, apakah masih ada tempat-tempat seperti ini? Silakan nanggung. Dorong banget, baunya tuh gak enak banget, tuh dorong banget. Wah, nggak ada lagi mungkin tempat lain. Silakan. Saya pernah tahu ya, di sini sama sekali. Ya, wah sayang sekali ya. Di tempat tinggal kita, di sekitar kita masih ada lingkungan yang seperti ini. Nah, ada yang tahu dampaknya dari lingkungan yang tercemar airnya oleh sampah dan air bersihnya susah sekali didapatkan. Ada yang tahu berapa ya? Ini silakan. Biasanya bisa bikin iya betul sekali. Ada yang lain? Kalau ada apa-apa, boleh jadi betul sekali. Jadi lingkungan yang kotor selain menimbulkan penyakit pencernaan atau penyakit kulit, juga bisa membuat kita kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sebenarnya ada yang tahu kayak sesuatu betul sekali. Nah, untuk kita melihat bagaimana bentuk dari teks persuasi, boleh kita sama-sama nonton video berikut ya. Mau disimak. Ada yang bisa menyimpulkan jadi berdasarkan video ini apa itu teks persuasi? Jadi teks persuasi itu adalah teks yang merupakan membaca atau mendengar untuk melakukan sesuatu yang disampaikan. Betul sekali. Jadi teks persuasi adalah teks yang dibuat untuk mempengaruhi pembaca atau penonton atau pendengar juga untuk dapat melakukan apa yang disarankan oleh penulis atau dapat menunjuk seseorang yang melihat, mendengar dan juga menyimak dari teks persuasi yang dibuat. Nah, di sini ada ciri-ciri dari teks persuasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu berisi kalimat ajakan. Seperti tadi yang ada di video, terdapat kalimat ajakan untuk mengajak pembaca atau pendengar dapat melakukan apa tindakan yang diinginkan oleh penulis. Selain itu, boleh satu orang bantu bacakan teks persuasi yang ada di sini. Siapa yang bisa bantu bacakan? Silakan. Terima kasih sudah membacakan teks persuasi yang berjudul Air Bersih Hak Setiap Manusia. Selanjutnya kita akan melakukan kuis menggunakan media Wordwall. Nah, kuisnya nanti kalian scan barcode yang ada di sini. Lalu saat kalian masuk ke menu Wordwall, tinggal klik mainkan, lalu jawab pertanyaan sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Setelah memasukkan nama kalian di leaderboard, nanti ibu akan memantau siapa kira-kira yang paling cepat mengucapkan dan yang paling banyak benar. Nanti akan ibu kasih sesuatu, seseorang yang berhasil menjawab paling cepat. Sambil menunggu. Di sini sudah ada nama-nama dari anak-anak yang sudah melakukan kuis. Ini ada 10 orang tercepat nih di sini. Kita nomor 1 ada Cinderella, yang ada Cinderella. Ada satu lagi. Kita semua sama-sama ini ya. Kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, kita sama-sama. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Cinderella, Cesar, dan Tiara maju ke depan. Menjawab paling cepat dan juga benar semua, ada hadiah dari ibu. Tadi kita sudah menyimak teks persuasi dalam bentuk teks, lalu juga dalam bentuk video, audio visual. Lalu selanjutnya kita akan menyimak teks persuasi dalam bentuk animasi Kota Bor. Nah, mohon disimak ya. Jaga sanitasi, bukan hanya cuma tugas-tugas kebersihan. Itu dia tadi contoh teks persuasi dalam bentuk animasi Kota Bor. Nah, dari teks ini tadi kita sudah belajar struktur teks persuasi ada berapa? Ada 5. Dari judulnya yang mana? Judulnya adalah Yuk Jaga Kebersihan.
lingkungan. Lalu yang kedua apa? Analisis. Ada yang bisa menjelaskan analisis dari video pertama ini? Ya, silakan. Ini adalah saat dijaga kalau misalnya sekolah jadi kotor dan sampah. Betul sekali. Lalu sumber yang kedua ada apa? Ya, silakan. Betul sekali. Lalu sumber yang ketiga yaitu pernyataan ajakan di bagian mana? Ya, silakan. Iya, betul sekali. Mari kita buang sampah pada tempatnya. Lalu yang terakhir yaitu penegasan ulang. Sumbernya, silakan. Untuk penegasan kembali itu jika kalau kita semua peduli, pasti lingkungan sekolah jadi lebih bersih dan nyaman. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan SBK ini. Tadi lihat teman-teman ada yang sudah mulai bosan dalam pembelajaran. Nah, untuk SBK kali ini judulnya adalah bab siapa aku. Nah, untuk konsep SBK-nya sendiri kalian tidak perlu men-scan SBK ini. Jadi nanti ibu akan membagi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 satu baris. Ibu berikan waktu 1 detik untuk kalian membuat bel kelompok. Mau nomor berapa terlebih dahulu? 2. Coba. Nomor 2. 1, 2, 3. Jalan jawab. Air bersih. Oke, kita lihat ya betul atau enggak. Betul. Lanjut nomor berapa lagi? Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membuat animasi potabon. Jadi nanti ibu akan membagi kalian di beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi berdua. Nanti membuat video animasi menggunakan potabon dengan tema teks persuasi mengenai sanitasi dan juga air bersih. Nah, untuk pengerjaannya itu ada beberapa langkah. Pertama, kalian tentukan kelompok kalian bersama siapa. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana pengerjaan video animasi masing-masing dari kalian. Di sini ibu meminta perwakilan dari kalian untuk menampilkan video animasi potabon mengenai teks persuasinya. Mari kita simak bersama-sama. Setelah itu nanti tolong Nisa dan juga Daruna untuk menjelaskan ya Nisa dan juga bagaimana tahapan perancangan video animasinya. Ma, kamu lihat gak? Tadi di wastafel belakang kelas airnya mampet dan bau. Iya, aku juga lihat. Sepertinya ada yang buang sisa makanan ke situ. Padahal itu tempat cuci tangan, bukan tempat sampah. Boleh silakan Daruna dan juga Nisa untuk menjelaskan. Boleh maju ke depan. Kedepannya kita melakukan tindakan. Baik, siswa yang ada di sini bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Jadi teks persuasi itu berisi mengenai ajakan supaya seseorang tersebut dapat melakukan sesuatu seperti menjaga kebersihan lingkungan agar kita tetap sehat. Betul sekali, ada lagi yang memberikan kesimpulan. Penting bagi kita untuk menggunakan teks persuasi agar orang di sekitar kita sadar tentang masalah yang sedang terjadi dan membujuk mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Baik, betul sekali. Jadi teks persuasi itu adalah teks yang memang ditujukan untuk dapat membujuk, meyakinkan dan juga meraih seseorang, pendapat seseorang agar mereka melakukan tindakan-tindakan yang positif tentunya. Karena kalau tindakan yang negatif tidak disarankan untuk dimasukkan ke teks persuasi anak-anak. Itu tadi pembelajaran kita mengenai teks persuasi, mengenai sanitasi dan air bersih. Kalau tadi sudah dibuka dengan membaca doa, maka kita akan pembelajaran hari ini juga dengan membaca doa. Silakan untuk kelas berikut doa penutup hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, tadinya Selamat siang anak-anak dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.